yang menggunakan jurnal bearing, maka mungkin kita harus pada level excellent di sini. Jadi kalau excellent itu jadi kalau excellent, maka dia levelnya ketika dia speednya ini adalah di 10.000 rpm, maka di sini maksimum dari misalignment-nya adalah sampai 1 mil per inch ya. Jadi 1 mil atau 1 mil per inch. Ini kalau misalkan 1 mil per inch satuan untuk apa namanya, angularnya. Jadi kalau angularnya menggunakan mil per inch, kalau paralelnya menggunakan mil saja. Oke. Kemudian kalau levelnya acceptable, jadi di sini kalau acceptable dia lebih longgar ya. Jadi di sini kalau misalkan kecepatannya masih rendah ya, dia ada maksimumnya adalah misalnya 1,2, misalkan di 2000 rpm. Oke. Kemudian di sini kalau misalkan semakin tinggi maka dia semakin ketat ya. Kenapa kira-kira? Di sini semakin tinggi rpm-nya, semakin ke kanan, dia harus semakin kecil. Ada yang bisa menjawab? Ya silahkan. Faiz Adam, mungkin ada jawaban. Kenapa kok di situ kurvanya dia semakin cepat putarannya, maka toleransinya semakin rendah, semakin kecil. Ya Faiz, ada jawaban? Ya, Pak. Mungkin kalau menurut saya semakin cepat mesinnya berputar itu gimana ya? Apa namanya? Kayak vibrasinya jadi tidak terlalu kelihatan gitu Pak, atau alias makin kelihatannya kayak halus gitu, mungkin karena itu deviasinya jadi makin kecil. Oke. Ini bukan deviasi getaran ya, tapi di sini batas toleransi maksimum. Kalau kita setting berapa sih maksimum misalignment-nya. Jadi di sini, ini kalau misalkan ada paralel misalignment ya. Jadi kalau misalkan di kecepatan rendah, mungkin dia bisa, kalau di 1000 ya, di 1000 itu kalau misalkan excellent, bisa batas maksimum misalignment-nya paralelnya adalah 0,8 di sini. Tapi kalau misalkan kita di 10.000, maka batasnya ada lebih rendah lagi. Ini bisa jadi 0,2. Jadi gap-nya ini, paralelnya ini, kalau di 10.000 itu 0,2, tapi kalau di mesin kita dikerja di 1000 rpm, ini bisa 0,8. Nah, kira-kira mungkin yang lainnya bisa membantu Faiz ya. Sebenarnya mirip ya dengan efek getaran tadi ya. Mohon izin Pak. Putri dulu ya tadi ya. Oh, iya. Mungkin mesin dengan yang putarannya lebih tinggi itu lebih lebih rentan untuk rusak Pak, kepada misalignment yang lebih tinggi. Makanya dia butuh toleransi misalignment yang kecil karena mudah rusak. Oke. Ya, terus satu lagi siapa tadi? Ya, hampir mirip sih Pak. Jadi ini berkaitan dengan faktor safety mungkin Pak. Ketika mesin berputar dengan kecepatan tinggi, maka dibutuhkan faktor safety yang lebih tinggi juga Pak. Seperti itu Pak. Ya, oke. Jadi Putri dan Hani saling melengkapi ya. Jadi ketika misalkan di sini, ketika putarannya semakin tinggi, otomatis kalau misalkan misalignment-nya ini masih besar ya, itu
level getarannya juga akan semakin besar ya. Jadi bisa jadi dari segi keamanan dia pasti akan lebih rentan ya kalau misalkan misalnya masih cukup besar, bisa tiba-tiba misalkan couplingnya patah, porosnya patah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan putarannya rendah, di situ beban fatiknya juga pelan-pelan ya. Jadi kita dengan fatik dia siklusnya pelan. Tapi ketika dia di frekuensi tinggi atau putaran tinggi, maka frekuensi fatiknya itu akan semakin tinggi. Nah itu bisa menyebabkan porosnya atau couplingnya akan lebih cepat patah ya dibandingkan dengan yang putaran rendah. Oke, kemudian dari sini kita bisa pilih yang mana ya, misalkan nanti kita ukur kita kerjanya di mana, kita bisa tentukan berapa sih sampai seberapa ketat misalnya kita atur, kita setting nantinya. Kemudian benefitnya apa, yaitu sini adalah mengurangi terjadinya fatik pada poros, kemudian mengurangi biaya perawatan. Jadi kalau misalkan kita misalnya bagus, otomatis nanti jarang terjadi kerusakan ya. Kemudian meningkatkan reliability suatu mesin dan reduksi gagalan seal mekanik. Ya, ini jadi nggak gampang aus ya seal mekaniknya. Kemudian mengurangi kelonggaran pada rotor, kemudian umur atau lifetime-nya ya. Ini juga sama ya kelonggaran pada rotor, kemudian getaran pada sistem. Kemudian ya yang satu yang terakhir juga sangat penting, hemat konsumsi power mesin. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan ya untuk menghemat atau mengefisiensikan konsumsi daya sebuah mesin rotasional adalah dengan kecil adanya getaran. Jadi kalau misalkan motor atau pompa itu bergetar semakin tinggi, otomatis dayanya, efisiensinya akan semakin rendah. Beda dibandingkan kalau misalkan kita punya motor dan pompa yang dia lebih silent gitu ya, lebih smooth. Pastikan daya yang diteruskan itu hanya untuk misalkan memindahkan fluida yang di dalam pompa. Tapi ketika misalkan di situ timbul getaran, maka daya yang ditransmisikan ke motor ke pompa itu juga sebagian akan berubah menjadi getaran. Jadi efisiensi semakin rendah. Oke, kemudian alignment method ya. Di sini kalau alignment method ada beberapa metode. Jadi secara A-side atau secara langsung, secara kontak mata langsung ya, dengan kita amati langsung. Di sini cukup sederhana, tetapi akurasinya pastinya nggak bisa sebaik daya indikator atau yang laser, metode laser. Oke, kemudian di sini caranya bagaimana kalau misalkan kita secara langsung kita bisa menggunakan penggaris ya, using straight gauge. Jadi penggaris kita tempelkan ke couplingnya, salah satu coupling dengan lurus ya. Kemudian kita lihat seberapa kemiringan atau beberapa selisih ya jarak antara penggaris dengan ujung rim atau couplingnya di sini. Kemudian kita lakukan adjusting ya, misalkan dudukannya kita naikkan, kita setel dudukannya ya, sehingga nanti jadi seperti yang terakhir di sini. Oke. Kemudian dengan pemanasan kita juga bisa menggunakan peralatan filler gauge ya. Jadi seperti kalian kalau setting apa itu klep motor ya. Jadi gapnya berapa itu kita bisa tambahkan di sini ya. Berarti kalau misalkan ada, kalau kita guna biasanya kopling itu rapat, mepet sekali. Jadi kita selipkan, kita ukur menggunakan filler gauge yang tipis itu, apakah semuanya sama jaraknya antara semua sisi koplingnya sama. Kalau misalkan ada sedikit perubahan, maka kita harus setting sehingga nanti di semua sisinya gapnya itu sama ukurannya. Oke, kemudian yang akan kita bahas nanti adalah yang daya indikator ya. Ini kan kita coba bahas detail. Ini ada
detailnya juga ada beberapa metode, ada risk indicator method by graph, dan risk indicator method by calculation, trim and freeze method by trial and error, kemudian trim and freeze method by calculation. Yang terakhirnya akan kita bahas lebih detail ya, kita coba bahas lebih detail. Yang lainnya bisa coba dibaca di textbooknya ya, di sini ada, tadi saya sudah upload. Di buku yang ini, Angel Gate Soft Alignment di sini. Ini cukup detail di sini, macam-macamnya, tapi di sini nanti kita juga bahas yang detail untuk metode rim and freeze method by calculation di sini. Kemudian laser self alignment. Jadi dari segi urutan ya, ini yang paling akurat ya, di laser self alignment ini paling akurat hasilnya. Kemudian lanjut ke dial indikator. Kemudian yang paling tidak akurat adalah ESET atau secara langsung kasat mata ya. Tapi kalau misalkan dengan kasat mata pun juga ini sudah lumayan daripada kita tidak melakukan sama sekali soft alignment. Jadi kalau misalkan ada motor, ada pompa, langsung kita pasang saja tanpa kita align, dipastikan di situ akan terjadi misalignment. Di sini settingannya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada alatnya, kemudian di sini kita tempatkan lasernya ya, laser, dan ini ada 2 buah alat ya, ada untuk pemancarnya, kemudian di sini ada pembacanya. Oke, dari sini kemudian di sini ada langsung kita bisa baca ya di log data loggernya. Jadi kelebihannya apa? Di sini lebih presisi ya, karena tidak ada manual input dari data. Kemudian juga di sini yang perlu diingat bahwa dia mengambil data itu di seluruh derajatnya ya. Kalau misalkan dengan metode dial indikator ini mungkin kita hanya mengambil di lokasi pukul 12, 3, 6, dan 9. Jadi per 90 derajat ya. Tapi kalau menggunakan laser self alignment ini hampir semua kita terus ya lakukan continue. Kemudian tidak ada mechanical fixture, jadi tidak ada bracket suck. Nanti kita bahas bracket suck di dial indikator. Kemudian tidak perlu disassemble couplingnya, tidak perlu dibongkar ya, couplingnya. Kemudian ini tidak perlu definisi untuk lokasinya ya, pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 9, arah pukul 12 dan seterusnya. Nah, kemudian juga di sini kelebihannya adalah kita bisa mengukur jarak tidak terlalu ngefek ya. Misalkan kita bisa mengambil jarak sepanjang mungkin ya. Sedangkan kalau di dial indikator kan dia terbatas dengan batangnya ya, dengan batang dialnya atau tumpuannya. Sedangkan untuk laser ini bisa sampai 2000 mili ya, atau 200 cm, 2 meter ya. Jadi dimana kalau semakin jauh, pasti ini gapnya atau offsetnya akan semakin terbaca ya. Semakin terbaca berapa kemiringannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke detail ya, ke detail untuk metode phase and rim alignment. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ini saya stop dulu untuk Miro-nya ya. Kita pindah ke PPT ya, yang saya sudah share itu ya.
Kelihatan ya share screen saya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Jadi ini kita akan bahas mengenai salah satu metodenya, metode untuk alignment, yaitu metode base and rim 2 indikator. Jadi settingnya ini biasanya kita pasang seperti ini ya. Jadi tumpuannya di sini kita letakkan di poros mesin stasioner. Kemudian ini di poros mesin yang akan digeser. Kira-kira di dalam aplikasi yang saya punya motor dengan pompa. Yang digeser yang pompanya atau motornya? Ketut Krisna. Apa, Pak? Pompanya, Pak. Pompanya. Hanif, pompa atau motornya? Motornya, Pak. Kenapa? Karena kan nanti kalau pompa bakal merubah banyak komponen lagi, Pak. Mungkin ke pipanya gitu, Pak. Oke, ya. Jadi di dalam alignment, proses alignment biasanya mesin yang akan digeser adalah motornya ya, bagian motornya. Sedangkan untuk yang stasioner ini adalah pompanya atau bisa pompa, kompresor, bisa yang lainnya. Jadi karena motor biasanya kan cuma kabel ya, kabel mungkin biasanya gampang. Sedangkan pompa itu pasti ada sambungan ke pipa dan sebagainya. Kita tidak bisa lakukan setup atau perubahan setup di pompa. Oke. Kemudian ini adalah ada menggunakan 2 indikator. Maksudnya di sini kita punya dua dial indikator ya. Satu untuk mendeteksi untuk sisi face, kemudian satu adalah sisi rimnya. Jadi rim and face maksudnya rim adalah topi atau pinggir di sini ya. Kalau face adalah mukanya di sini yang berhadapan objek mukanya. Kemudian ini perlu diketahui juga aturan tanda dial indikator di sini. Jadi kalau misalkan kalian punya dial indikator ya, maka kalau misalkan ini kita setting saja, misalkan di sini kita 0-nya di tengah-tengah, maka ketika ditekan si dia ini, maka dia akan positif, arahnya ke kanan, dia muter ke kanan, ke clockwise. Tetapi ketika dialnya ini memanjang, maka di sini tandanya akan negatif atau ke kiri. Oke. Kemudian di dalam parallel alignment ya, jadi kalau kita ada 2 poros, misalkan kita setting di sini ya, setting di awal di sini kita setting ke angka 0 ya. Jadi kalau di dalam dial itu kita bisa putar skalanya ya, sehingga ketika misalkan untuk mencari nilai frekuensi 0, kita bisa putar. Ketika misalkan di sini dialnya menunjukkan arahnya kemana, kita setting 0 di situnya ya. Kemudian tadi dari video sudah lihat ya bahwa nilai paralel adalah setengah dari pembacaan rimnya ya. Di video yang pertama ya, itu ada bahwa nilai paralel alignment adalah setengah dari pembacaan rim. Jadi kalau misalkan di sini 0 ya, kemudian kita putar 180 derajat di bawah, maka di sini misalkan ketemunya 10 mils, berarti paralel alignment-nya berapa? 5 mils, Pak. 5 mils. Okay.
Jadi satuannya 1 mil itu adalah 1/1000 in ya, 1/1000 in. Oke, kemudian ini juga perlu diperhatikan adanya bracket sek ya, atau lonjakan batang. Jadi kalau dalam mengukur biasanya antara jadi pas di atas ini sudah 0 ya, di atas 0, ada kemungkinan waktu dia di bawah kena gravitasi ya, mungkin di sini ada sedikit nggak kenceng ya atau apa ya, dan ada kemungkinan dia akan turun ke bawah, kemudian ditambahi dengan biasanya kalau dari indaka kan cenderung ke atas ya, cenderung menekan keluar ya, ada pegasnya, maka dia cenderung meskipun misalkan ini satu poros ya, maka dia akan berubah atau bergeser skalanya. Ini misalkan 10 minus 10 ya, berarti dia melonjak ke bawah sebesar 10 mils. Nah, ini perlu kita koreksi dalam pengukuran. Oke, kemudian setupnya seperti ini. Ini rim, ini ada face. Oke, kemudian di sini ada yang perlu kita geser adalah ini jarak-jarak yang perlu kita tahu ya. Ini ada IB itu inner board, panjangnya inner board. Ini OB ini adalah outer board ya. Jadi yang IB itu jarak dari tumpuan yang ini dengan rim, kemudian yang OB ini adalah jarak ini dengan sini. Jadi jarak OB IB itu sini ya, kemudian jarak IB rim adalah ini. Ini nanti kita harus tahu, kita ukur jaraknya berapa ya, sehingga kita bisa menentukan ketinggiannya berapa yang perlu kita geser ya, atau kanan kirinya perlu geser berapa. Kemudian diameter face tidak sama dengan diameter flange-nya ya, dan itu adalah diameter coupling flange-nya. Jadi kita bisa atur ya berapa sih diameternya. Ini tergantung pada misalkan enaknya berapa, misalkan space yang kita bisa pakai itu berapa space-nya. Jadi kalau nggak mesti sama dengan diameter coupling atau flange-nya. Oke, kemudian pencatatan data ya. Tadi ada top and button sama dengan set to set ya. Jadi itu ada, kalau kita gunakan ya, misalkan di dalam pengukuran nanti salah satu sisinya itu mentok, misalkan ada pipanya, ada dudukannya, sehingga kita tidak bisa putar 360 derajat ya. Jadi salah satu sisi yang kita tidak tahu nilainya, maka kita bisa gunakan metode cek ukuran ya. Ini ada atas plus bawah sama dengan kiri dan kanan plus kanan. Jadi misalkan top and button di sini. Untuk rim reading ini adalah untuk penulisannya ya. Jadi yang sisi di luar lingkaran ini adalah pembacaan rimnya. Jadi sisi rimnya adalah sisi luar sini untuk nanti diproses untuk parallel misalignment. Sedangkan untuk face reading kita letakkan di sisi bagian dalam dari lingkaran. Ini adalah nanti untuk mencari nilai berapa sih misalignment angularnya. Jadi kita cek misalkan di sini untuk top plus bottom ya sama dengan set to set ya. Jadi misalkan 0 plus yang bawahnya minus 0,14 ya. Kemudian berapa yang kanan plus kiri? Ini minus 0,22 ditambah 0,007. 0,015 ya. Minus 0. Oke. Kalau misalkan masih selisihnya masih 0,01, 0,02, ini masih nggak masalah. Jadi karena memang pasti akan ada selisih seperti itu, kalau masih kita bisa tolerin. Jadi kalau misalkan dalam pengukuran memang nggak eksak top plus bottom sama dengan set plus set ya, tapi kita bisa gunakan pendekatannya, jadi nggak jauh-jauh beda nilainya. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu data sebelah kanan di sini misalkan ya, kita bisa estimasikan bahwa nilai yang sini misalkan tadi kan top plus button minus 0,14 ini. Kita tahu datanya cuma sebelah kiri. Oke. Kalau misalkan sebelah 0,022, kita cek totalnya adalah 0,014 ya.
Berarti di sini kita bisa hitung ya. Jadi minus 0,22 di ini adalah totalnya minus 0,014 ya. Jadi ini minus ini adalah tambah X sama dengan minus 0,014 ya. Oke, ini 0,022. Berapa nilainya? Ini ketemunya berapa ini harusnya? 0,08 ya. Kalau pengen eksak ya. Jadi ini bisa kita tulis kalau misalkan di sini kita ini nggak tahu ya, misalkan ini bagian ini nggak tahu, maka kita bisa ini misalkan ada mentok sesuatu sehingga kita bisa mengukur datanya nggak ada, kita bisa gunakan data tadi dari kesamaan ini. Jadi ketemunya adalah 0,008. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan saya di sini, saya punyanya misalkan ini pesta makan. Bentar, maafin sama anak saya. Oke. Ya, oke. Jadi misalkan nih saya punya data seperti ini. Jadi misalkan di atasnya ketemunya 0, ini minus 0,001 ya. Di sini 0,05. Nah, sebelah sini berapa? Bisa menjawab? Minus 0,051. Ya, 0,051 ya di sini. Sorry. Minus atau plus? Minus, Pak. Minus ya. Jadi minus 0,051 di sini. Maka di sini harus nilainya adalah kita bisa gunakan kalau nggak ada datanya 0,051, ini ada minusnya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu adalah konsep top plus button equal to set plus set ya. Jadi kalau kita punya satu data yang tidak diketahui, karena misalkan tidak mungkin diambil datanya, kita bisa gunakan sama tadi. Kemudian ini adalah untuk pencatatan datanya ya. Jadi setelah diolah, jadi tadi datanya diketahui, kemudian di sini ada persama-samaannya, kita coba bahas. Oke, lanjutkan. Ini adalah tabelnya atau isiannya. Misalkan kolom-kolom ini sudah ada biasanya, kita tinggal lakukan ini sampai kesimpulannya adalah lower input fit ya, berapa milinya, kemudian move input fit ke north, ini ke utara, dan seterusnya. Oke, bagaimana prosesnya? Ini adalah interpretasi datanya ya. Tadi diketahui
bracket sec-nya adalah 0,03. Jadi kalau ada bracket sec di sini, kalau positif ya di sini, ini dari sini tadi, oke diketahui. Oke, kalau misalkan di sini bracket sec-nya adalah 0,03 in ya. Jadi di sini kalau ada bracket sec 0,3 ditambahkan dulu di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini minus 0,014, di sini ditambahkan sec-nya berapa ya? Ditotalkan, sec-nya 0,03, jadi realnya adalah yang bawah ini, minus 0,011 netnya ya. Kemudian dibagi 2, maka actual parallel misalignment-nya adalah minus 0,015. Ini kita bisa langsung akan perhitungan seperti ini. Kemudian ini untuk sisi utara adalah sebelah kanan ya, biasakan ini utara sebelah kanan. Di sini kita buat 0 dulu, misalkan datanya adalah ketemunya ini ya awalnya 0,07, kemudian kita kurangi 0,09 sini jadi 0, ini jadi referensi yang utara. Kemudian ini juga sama, ketika di sini dikurangi 0,07 maka di sini juga dikurangi 0,0007. Kemudian di sini hasilnya adalah minus 0,029. Baru di sini kita bisa mencari ya parallel misalignment untuk sisi apa kira-kira? Vertikal atau horizontal kalau misalkan saya mencari yang ini dan ini. Kemal Fauzan? Maaf Pak, boleh diulang Pak pertanyaannya? Ya, kalau saya dari data kiri dan kanan ini ya, utara dan selatan ini bisa mengidentifikasi parallel misalignment untuk horizontal atau vertikal. Untuk vertikal Pak. Oh maaf Pak, horizontal Pak. Horizontal. Jadi untuk utara dan selatan ini adalah untuk data horizontal ya. Jadi kalau misalkan kita geser, nanti gesernya ya ke utara atau ke selatan. Sedangkan untuk vertikal, gesernya adalah ke atas atau ke bawah, itu vertikal. Jadi data yang ini dan ini adalah untuk yang vertikal misalignment ya. Oke, ini adalah untuk parallel misalignment-nya. Kemudian yang bagian dalam adalah untuk angular misalignment-nya. Jadi di sini kita sama. Jadi untuk gap ini ada, kita tahu nilai gap-nya ya. Jadi nanti kita bisa interpretasikan kalau misalkan yang ini adalah yang paralel itu adalah selisih antara poros 1 dan poros 2. Ini diketahui berapa ya, berapa gap-nya, berapa jaraknya. Kalau yang ini nanti kita bisa tahu kalau misalkan minus 0,07 ini dia indikator minus itu tertekan atau memanjang? Memanjang Pak. Memanjang, berarti terbukanya di atas di bawah. Kalau misalkan saya punya seperti ini, lebih lebar di mana? Di atas atau di bawah? Berarti lebar bawah ya. Lebih lebar bawah ya. Jadi kalau misalkan di sini nilainya minus, berarti dia membuka ke bawah ya. Jadi lebih lebar di bagian bawah. Ini interpretasinya seperti ini. Sedangkan untuk paralelnya ya, misalkan saya ini bagaimana? Ini kan minus ya. Jadi kalau misalkan sisi stasionernya adalah yang ini, yang bagian sini lebih atas lebih bawah ini. Kalau misalkan nilainya adalah minus 0,0055. Lebih atas ya, benar ya, sudah benar ya, ini lebih atas ya. Jadi kan dia indikatornya ketika di atas ya 0, kemudian di bawah dia memanjang ya. Jadi memanjang di sini, jadi dia posisinya lebih atas daripada yang stasioner. Oke, ini kemudian ini adalah gap-nya, gap bawah di sini kita ukur gap-nya di sini adalah 0,007 ya. Kemudian sisi samping kanan kirinya
kita sama prosesnya ya. Kita buat 0 dulu, salah satu yang kanan dulu, yang utara kita buat 0, kemudian di sini berapa ketemunya, maka gapnya adalah di sini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Makanya Pak, Iya. itu tuh kalau SAG itu selalu dimasukin perhitungan yang di bawah itu doang ya Pak? Iya, untuk sek itu biasanya hanya untuk bagian bawah saja, untuk koreksi yang bagian bawah saja. Oh ya, makasih Pak. Oke, kemudian kalau nggak ada lagi, saya lanjutkan. Kemudian interpretasinya ya. Dari data ini tadi kita interpretasikan. Jadi, sorry. Kalau tadi saya kebalik ya. Jadi kalau tadi saya mesin stasioner di kanan kiri, kalau ini mesin stasioner di kanan. Jadi kalau misalkan kita gunakan, ya dan ini kita gunakan ini saja ya. Jadi kita biar nggak bingung nanti. Karena tadi ini posisi begini ya, jadi stasionernya di kanan, kemudian kalau yang geser ke kiri, berarti kita interpretasinya seperti ini, seperti gambar ini. Jadi kita buat seperti ini saja, biar ini sesuai dengan ini stasioner di kanan, berarti tadi ini ada paralel misalignment sebesar 0,0055 ya, di antara sumbu mesin stasioner dengan sumbu yang ada di geser itu ada paralel misalignment sebesar 0,0055 in. Kemudian ini kode yang vertikal ya tadi, buka ke bawah sebetulnya. Kemudian selanjutnya untuk yang horizontal. Nah, horizontal di sini datanya adalah sama ya, di sini minus 0,0145. Kalau di sini adalah yang stasioner, maka di sini sisi yang mesin yang geser itu dia bergeser 0,0145, ada gap atau paralel misalignment sebesar 0,0145 lebih utara ya, sama. Kemudian di sini positif. Di positif berarti kalau dia indikator tadi ya, kalau di sini kan tertekan ya, berarti yang bagian bawah, jadi bagian selatan ini adalah plus ya. Ini utara kan ini bagian sini, utara itu yang atas di sini, utara itu yang atas, sedangkan selatan yang bawah. Di sini selatan kan datanya plus 0,014 ya, berarti dia tertekan, dia indikatornya berarti dia lebih kecil ya, lebih sempit daripada yang atas ya, atau yang utara. Jadi membuka di utara. Ini untuk interpretasi datanya. Jadi dari data-data hitungan ini kita ubah ke sini nanti biar jelas ya. Nanti akan bisa kemana lebih jelas. Oke, sampai sini ditanyakan. Jadi setelah diinterpretasikan ke sini, tanda plus minus ini nggak kita masukkan lagi ya, karena ini sudah menggambarkan ke arah mana dia ada pergeserannya atau misalignmentnya ke arah mana. Jadi, kalau nggak ada selanjutkan. Kemudian ini ada rumusnya atau persamaannya. Ini sebenarnya memang segitiga sebangun ya. Ini belajarnya. Jadi kalau kita punya jarak di antara IP dengan rim, kemudian OP dengan IP ini kita ketahui jaraknya ya. Ini adalah jarak T, ada jarak B. Kemudian ini ada apa namanya? Tinggi. Ini adalah ini offset ya. Offset adalah paralel misalignment tadi. Kemudian ini ada alpha. Alpha ini adalah sudut misalignment-nya. Ini dari alpha ini kita bisa tahu gap ya. Dari gap kita bisa tahu alpha-nya ya. Ada gap-nya tadi yang kita ukur dari face to face-nya tadi ya. Ini ketemu gap-nya. Jadi dari sini ini ada gap, ada D ya.
ada D ini diameter rimnya, kita ukur berapa D-nya. Kemudian kita bisa mencari hubungan antara berapa sih titik OB ini dari garis referensi. Ini kalau misalkan melencengnya berapa, jarak OB ke referensi, kita bisa turunkan OB sekian, kemudian IB turunnya sekian. Jadi kalau misalkan di sini, jarak OB ke referensi itu berapa? Sama dengan apa? Jarak titik OB ke garis referensi. Arnaldo. Halo? Ya, Pak. Ya, jarak antara titik OB dengan garis referensi itu sejauh apa? Sama dengan apa? Ini, pakai ini aja. Bisa ada kan ini ya? Oh, iya Pak. Jadi jaraknya adalah E ditambah apa? Ditambah offset ya. Ditambah offsetnya. Jadi kita harus menurunkan OB, misalkan gambar seperti ini. Kita menurunkan OB sejauh E ditambah dengan offset. Di mana E ini sama dengan, ini kan ada alpha ya, ini sudah tahu alfanya ya. Kita tahu alpha itu dari gap sama D ini kita tahu sudutnya berapa ya. Dari diameter rim dengan gap. Nanti kita tahu alpha. Kemudian alpha ini jadi di sini ya. Kemudian di sini kita bisa ada hubungannya misalkan jarak OB dengan rim itu berapa ya. Maka kita harus dari E. Kemudian jarak turunnya berapa, jadi E ditambah dengan O. Kemudian untuk IB-nya sendiri adalah ada A plus ini ya, ini tuh sama dengan apa ini? Ya, ini bisa cari juga jarak antara ini ya, ini dengan ini juga bisa kita gunakan sebangun ya, antara jarak ini dengan ini, kemudian ditambah dengan yang O. Jadi kalau kita sederhanakan, kita langsung misalkan turunkan persamaannya ya. Nah, jadinya seperti ini tadi. Jadi, maka kalau kita gunakan rumusnya ya, di mana G per D, gap per D ini equal dengan A per C ya. A per C, jarak C di sini kemudian equal dengan E dibagi dengan B per C ya. Jadi dari sini kan OB harus turun sebesar offset plus E ya. Jadi E tadi ini, maka persamanya adalah ini ada minus 0, offset plus B plus C dibagi D kali G. Oke. Ini persamaan bakunya ya. Kemudian IB harus turun berapa? Jadi turunnya adalah minus offset ditambah E ditambah dikurangi dengan A. Ini ketemu IB-nya. Jadi persamaan IB sama dengan minus offset plus B per D dikali G. Oke, ini jangan lupa ada minusnya di depannya ya. Ini harus dituliskan minusnya. Setelah dituliskan nanti jangan lupa di sini juga konvensi tanda, ini penting. Kalau offset positif berarti berada di atas atau di utara. Jadi kalau misalkan positif itu contohnya ini tadi ya. Nah ini kalau ini berarti paralel, istilahnya offsetnya positif negatif di sini. Positif, Pak. Ya, positif. Karena dia lebih atas atau di atas ya. Kemudian ini positif. Kemudian tadi untuk gap itu positif jika lebar di bawah atau di selatan. Jadi kalau bukanya ke bawah dia positif. Jadi kalau memasukkan ke persamaan ini, kita lihat apakah bukanya ke bawah atau ke atas. Jadi kita nggak melihat lagi
yang di dalam perhitungan ini ya, kita tidak lihat di sini, tapi kita lihat di gambar interpretasinya di sini. Kalau misalkan dia di sini, berarti ini offsetnya positif, gapnya negatif positif di sini, 0,014 ya. Kalau kita masukkan dalam persamaan. Tadi positif ketika buka ke bawah atau ke utara ya, ke selatan ya. Jadi gap itu kalau dia buka ke bawah dia positif, maka di sini dalam masa persamaan ini karena bukanya di atas maka kita tambahkan tanda minus ya, minus di dalam perhitungannya di sini. Jadi kalau masukkan persamaan sini, tadi kalau misalkan gapnya offsetnya positif, O-nya itu positif ya, positif berapa tadi. Kemudian gapnya di sini G kita berikan tanda negatif, jangan lupa seperti itu. Oke, kemudian tadi kita masukkan ya, ya ini kan ini offsetnya sebesar 0,055, kemudian gapnya di sini buka ke bawah, ini untuk vertikal ya, vertikal interpretasi vertikalnya, kemudian kita satukan gambarnya jadi seperti ini. Jadi ini stasionernya, kemudian yang sini geser. Jadi ada kemungkinan posisi mesin ini berada lebih tinggi ya. Dari posisi pompa, posisi motor berada lebih tinggi daripada pompanya. Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi ada offset sebesar 0,0055, kemudian ada gap sebesar 0,007. Ini gambar interpretasi untuk vertikalnya. Dari sini kita bisa masukkan ke persamaan. Jadi di sini tadi offset dan gap positif semua ya. Ini OP berarti dia harus termasuk ini offsetnya positif, dan gapnya positif juga. Ini kita hitung, ini ketemunya minus. Jadi kalau ketemunya minus, berarti ini harus diturunkan ya. OB, kaki OB ini harus diturunkan sejauh 0,07375 in. Ini kita turunkan, kita geserkan ke bawah. Kemudian ini juga sama di kaki IB atau poin IB, ini kumpulan IB ya. Ini juga harus turun sejauh minus 0, turun sejauh 0,02125. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini masih sering salah nanti kalau misalkan banyak salah dari interpretasi posisi di sini. Oke, mungkin biar lebih jelas lagi, kita lanjutkan ke interpretasi yang horizontal. Jadi di horizontal, tadi posisinya di sini lebih utara ya, lebih utara. Jadi ini positif ya offsetnya. Kemudian sedangkan untuk gapnya atau angular misalignment-nya dia membuka ke utara. Ini negatif nantinya. Kalau kita gambarkan jadinya seperti ini. Kita gabungkan ya, berarti gapnya buka ke atas, buka ke utara ya, buka di utara, kemudian ada tetap di sini referensinya, kita gambar referensinya. Oke, jadi ini tetap untuk parallel misalignment-nya, dia posisinya di atas, ini di atasnya, di atas dari referensi, kemudian bukanya ke atas. Oke, di sini kita dari sini kita masukkan saja ke persamaannya ya. Jadi tadi offsetnya positif ya, 0,0145, kemudian jangan lupa gapnya karena dia buka ke atas, negatif, ini dimasukkan nilainya negatif. Maka ketemunya adalah positif ya, 0,122. Kemudian IB ketemunya positif 0,017. Berarti kalau positif harus geser ke kemana? Ke atas ya. Jadi ini posisi titik kumpulan IB dan titik kumpulan OB berada di bawah garis referensinya. Jadi kita harus geser ke atas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini PR-nya ya. PR nanti dilihat di Classroom ya. Ada tugasnya berkelompok saja, kelompokan. Nanti ada dua
model soal. Jadi yang kalau model pertama tadi modelnya sudah saya jelaskan di sini dibahas. Jadi sini posisi dia indikator fix pada mesin stasioner ya. Jadi pembacaannya ini di rimnya mesin yang digeser. Sedangkan di PR nanti ada 20 soal. Mungkin untuk kelompok EFGH ya, model soalnya agak beda sama dengan yang di contoh PPT di sini ya. Ini apa namanya? Dia indikator diletakkan atau difikskan pada mesin motor yang akan digeser. Jadi data ini data yang dibaca pada rimnya mesin pompa diam. Oke. Nah, karena data ini adalah terletak pada mesin atau pompanya atau pada mesin stasionernya, maka kita perlu ubah dulu ya nanti dalam menginterpretasikan, jangan salah ya. Misalkan di sini, misalkan di sini ini minus 0,040 di bawahnya ya. Ini netnya berapa berarti kalau netnya? .036 Pak. Oke, ini netnya berarti kita tambahkan ya, tambah 0,004 ya. Jadi minus 0,036 dibagi 2 sama dengan berapa? Minus 0,016 ya. 18 Pak. 18. Ini 0,0 ini nolnya berapa? Oh, nolnya kurang 1 ya ini. Jangan lupa nolnya juga ya, 0,3 18. Oke. Jadi minus 0,018 ini. Oke. Kalau minus ini berarti kalau misalkan saya gambarkan ini pompa ya, kemudian ini pompanya. Ini posisinya di minus 0,0018. Minus itu memanjang atau pendek di indikatornya? Manjang, Pak. Manjang, Pak. Panjang ya. Berarti posisi dari motor itu di atas atau di bawahnya? Di atas. Di atas ya. Coba ya, saya ini di atasnya. Ini referensinya ya. Oke, ini kalau posisi di indikator kita pasang di sebelah ini, seperti halnya di sini tadi ya. Seperti halnya pada PPT yang contoh sebelumnya. Oke, kalau ini benar gambarnya seperti ini. Tetapi kalau case yang ini karena ini kita itu mengukurnya adalah mengukur yang mesin diam ke stasioner, berarti posisi motor berada di mana ya? Ini salah. Berarti posisi motor harusnya di bagian sininya. Ini yang stasioner, ini yang akan digeser ya. Kenapa? Karena ini kan si indikator tadi kan kita posisinya di sini. Ini ngukurnya yang ini. Ya. Ini ngukur yang ini. Data itu mengukur posisi yang pompanya, mesin stasionernya. Jadi ketika di sini kan minus 0,018 ini panjang, berarti posisi ini di atas dari mesin motornya, dari motornya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, jadi kebalikannya sebenarnya. Acuannya di sini, di kiri ya. Kemudian yang kita geser di kanan. Padahal aslinya ini tetap ini yang kita geser-geser nantinya. Oke, seperti itu. Jadi gapnya kalau misalkan nanti dilihat dalam perhitungan ya, dilihat dalam proses calculation tidak terjadi kesalahan, kita interpretasinya jangan sampai salah. Di sini berarti ada offset sebesar 0,018 berada di
bawahnya mesin stasioner. Oke, nanti silahkan coba dikerjakan ya. Ini tugasnya kelompok EFGH ya. Nanti agak berbeda nanti. Dan interpretasinya hati-hati, harus hati-hati ya. Coba dibayangkan kalau kalian punya datanya di sini ya. Datanya di sebelah sini, padahal nanti yang harus digeser adalah mesin motornya yang digeser. Oke, nanti silakan dikerjakan, didiskusikan ya bersama-sama sekelompoknya, kemudian dikumpulkan nanti insya Allah kita bahas minggu depan ya, kemudian lanjut ke materi unbalance. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, ya saya kira saya akhiri dulu, nanti silahkan dicoba. Silahkan dicoba ya, silahkan dicoba didiskusikan dengan teman sekelompoknya, terutama untuk yang tadi yang model kita membacanya dari motor ya. Oke, nah, silahkan dicoba dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan, kemudian dikumpulkan kita bahas hari Kamis depan. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Untuk absensi jangan lupa diisi absennya ya. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Jadi dia melihat oh ternyata tinggi nih, ternyata menaik, ya kan? Ternyata menaik, ya. Yang artinya yang artinya menekan apa? Kalau ini minus, kalau ini minus artinya adalah dia ke